Ya, pemirsa, saya masih membahas seputar perkuat produktivitas perekonomian nasional. Perhutanan Indonesia masih bersama Ibu Lely Pelitasari dan juga Bapak Iskandar Simorangkir. Ya, tadi kalau kita membahas mengenai di mana negara-negara maju ini, saya melihatnya Jepang dan Korea Selatan ya Pak ya. Dulu nggak maju, tapi begitu cepatnya dia maju, ternyata dia mencoba juga mengikuti pola-pola bagaimana menempatkan anak-anak muda ini untuk berinovasi di dalam birokrasi bahkan gitu ya. Ini sesuatu yang menarik kalau kita melihat. Nah, seberapa jauh sih kita juga melakukan ini, Bu Lely mungkin bisa seharusnya, paling tidak kalau belum tuh seharusnya gitu. Melihat satu kompetensi, kedua kesempatan, trust. Dalam hal ini tentu yang kita butuhkan adalah bagaimana trust itu juga dibangun dan diberikan kepada anak-anak muda ini. Saya nggak tahu kalau istilah pemuda sekarang, kalau WHO kan 65 masih pemuda ya Bu. Tapi kalau kita sekarang batasi pemuda itu di bawah 30 atau di bawah 40, saya kira sudah banyak ya, dan yang membuktikan ini justru mereka yang ada di sektor informal yang sekarang ya seperti kawan-kawan yang bergerak di online ini, saya melihat ini satu perkembangan luar biasa dengan IT ini. Saya membandingkan mungkin anak-anak kita aja gitu ya, dulu zaman SMA nggak kebayang gitu kita bisa melakukan upaya-upaya nyari tambahan uang. Kalau sekarang anak-anak saya aja udah dengan sudah mudah gitu ya. Jadi mereka dengan berbagai kesempatan yang dibuka ini, saya kira sangat mudah, dan tentu dalam hal ini artinya dari segi kompetensi dan dari segi kapasitas bisa kita andalkan. Yang dibutuhkan adalah kesempatan dan trust dari pemerintah. Dan trust. Tentu siapapun pemimpin ke depan kalau melihat ini sebuah potensi, saya kira ya kalau bicara secara politik kenegaraan kemudian itu diberikan sebuah 1-2 kursi di kabinet misalnya, ya kenapa tidak begitu. Tentu dengan segala perhitungan dan melihat kompetensi yang bersangkutan. Sekali lagi memang daya saing dan produktivitas ini salah satu yang refleksinya tentu akan kita lihat pada bagaimana kualitas anak-anak muda kita sekian tahun ke depan. Kalau kita lihat tadi ya, sektor informalnya menarik kan, jumlahnya cukup banyak ya. Nah, ini kadang-kadang yang dianggap bayar pajaknya belum beres ya kan. Nah, padahal mau tidak mau ke depan itu tidak bisa dong kita langsung formalkan kan. Mau tidak mau informal pasti akan tetap ada. Tapi bagaimana mengharmonisasi agar sektor informal ini masih mendapat tempat, Pak? Contohnya, kalau mau kredit rumah, Pak, yang namanya sektor informal itu mereka nggak dapat. Padahal mungkin penghasilan dia untuk cicilan rumah itu bisa gitu. Itu berarti bahwa sektor informal itu masih belum dianggap atau belum diakui secara secara perusahaan ataupun secara policy gitu. Nah, gimana nih kalau kayak gini? Kalau saya melihatnya ini ada dua hal. Satu, bagaimana mengharmonisasi ini dari sektor informal ini, memang yang dibutuhkan sekarang penguatan kelembagaan sosialnya. Kelembagaan sosial ya, kita nggak bicara dulu satu bentuk kelembagaan seperti zaman dulu koperasi misalnya. Tetapi bagaimana ini bisa menjamin sosial security-nya mereka. Ini kan yang sekarang terjadi adalah gap-nya antara formal dan informal, salah satunya adalah pada social security. Bagaimana mereka tidak merasa terjamin, baik ya tenaga kerjaannya, baik kesehatannya misalnya, agak sulit mengakses bagi si informal dibandingkan yang formal. Karena itulah pergeseran kepada formal ini salah satunya baik dengan bentuk regulasi maupun tadi seperti Ibu sampaikan penguatan mental atau perubahan mentalnya sendiri. Ketika orang diformalkan tetapi kemudian mentalnya masih masih mental yang tidak siap untuk masuk ke wilayah-wilayah formal seperti itu, saya kira itu juga PR. Jadi kelembagaan sosial ini menurut saya satu hal yang perlu diperkuat ya, untuk supaya sektor informal itu walaupun mereka tetap di sektor itu, tapi mereka bayar pajak ya kan. Sebenarnya gini, Bu Api ya, sebenarnya maka itu kebijakan kita arahkan ya, semacam kita tunjukkan dulu manfaat dari sesuatu kebijakan itu. Kalau dia merasa itu bermanfaat, pasti otomatis akan masuk. Jadi pola ini yang kita lakukan. Contoh ya, terakhir kita mengeluarkan kebijakan penurunan pajak UMKM final, kita turunkan 1%, 0,5% ya. Itu kita kasih dia periode 7 tahun untuk yang usaha perorangan, 4 tahun untuk yang CP firma, kemudian PT 3 tahun kalau usaha kecil tadi itu atau mikro.
ini maksudnya kita memberikan motivasi kepada mereka untuk belajar membuat pencatatan gitu. Membuat jadi dikasih waktu lah ya untuk menjadi waktu. formal tadi. Jadi memang harus ada sweetin harus pada ada mereka. tahapannya ya. Oh, rupanya begini. Mereka merasakan misalkan, oh rupanya keuangan yang baik saya catat rupanya bermanfaat untuk saya untuk membuat perencanaan supaya usaha tahu ke depan. Untung juga ya. Betul, kayak gitu. Itu kita tanamkan bertahap. Usaha sebenarnya kan usaha kecil itu banyak yang non formal semua kan. Walaupun pendapatannya udah lebih tinggi ya. Iya gitu. Ya. Cuman karena ketidaktahuan mereka aja. Cuman mereka pola hidupnya terbiasa bebas, maka tuh kita buat tuh pola hidupnya teratur dan kita dorong mereka supaya bisa menaikkan pendapatan yang lebih tinggi lagi dari situ. Nah, caranya itu bagaimana? Melalui sistem perpajakan. Sebenarnya perpajakan gini bukan tujuan utama kita mendapatkan pendapatan pajaknya, tetapi ini cara kita mengajari mereka bagaimana mengelola usaha yang baik, yaitu mulai dari pembukuannya itu. Bu Jadi Api. Ini kita berharap dengan perpajakan yang diberikan kepada UMKM 0 sampai 4,8 M per tahun ini, harapannya adalah sektor informal mau mengajukan diri menjadi formal, sebenarnya kan gitu ya. Salah satunya ya. Sebenarnya bukan formalnya tujuan kita. Tujuan kita itu adalah ingin meningkatkan taraf hidup mereka. Itu tujuan utama kenapa kita mau memformalkan itu adalah supaya tercatat semuanya. Jadi kalau ada misalkan program pemerintah terarah ke mereka gitu. Dan mereka menjadi tercatat dan pada akhirnya nanti yang tadi dia kredit pun bisa dapat. Kalau sekarang ini sektor informal kan nggak bisa dapat kredit rumah kan gitu. Jadi arahnya gitu. Arahnya ke sana ya. Nah Bu Leli, kalau melihat tadi ya sektor informal yang cukup banyak tadi, kalau kita melihat dari sisi data ya sebenarnya ya, itu menunjukkan sebenarnya mereka itu subsisten level, susah banget untuk naik kelas. Dan kadang-kadang diajarin, dia bisa waktu diajarin, tapi begitu yang ngajarin udah pergi, dia kembali lagi gitu kan. Nah ini faktor culture kan berarti yang harus kita boleh. Nah mungkin nggak nanti ketika kita bicara pajak sudah disosialisasikan, mereka benar-benar akan merubah, atau ada faktor lain yang perlu disosialisasikan kepada mereka selain pajak? Iya, kalau melihat tadi ada proses yang disampaikan Pak Iskandar, memang harus ada masa transisi. Mentransformasi ini tidak mudah. Jadi ada pendekatan struktural tentu yang tadi dari regulasi turun dalam bentuk sosialisasi dan segala macam. Tentu ada proses kultural di sini. Proses kultural inilah yang dibutuhkan tadi istilah saya kelembagaan sosial ekonominya. Ketika mereka ada dalam sebuah komunitas bersama, ketika ditinggalkan oleh mentornya, kira-kira gitu, mereka akan tetap membentuk itu menjadi sebuah sistem baru. Nah, ini yang selama ini kita lupa. Mungkin kalau bicaranya koperasi kayaknya tuh jadul banget gitu, tapi sebetulnya kan itu akar dari sebuah lembaga yang memang berasal dari mereka sendiri dan untuk mereka gitu. Hanya memang konsepnya kemudian kan bergeser gitu ya. Kalau saya baca terakhir hasil penelitian terakhir, koperasi kita sebetulnya secara absolut bertambah dari kira-kira 89.000 menjadi 153.000-an se-Indonesia, tetapi secara persentase dia turun. Atau fungsinya simpan pinjam, bukan sebagai keuntungan anggota gitu ya. Satunya itu, dan kemudian agak bergeser juga bahwa sebenarnya koperasi ini kan kalau benar di luar negeri ini kan justru orang tuh mencari koperasi di Jepang. Itu mereka menggunakan koperasi itu betul-betul sebagai alat untuk memberdayakan komunitas mereka sendiri, anggota mereka. Nah, kalau modelnya koperasi yang kemarin mungkin kita memang juga tidak bisa banyak berharap, tetapi kalau ini dikembalikan kepada semula, maka ini menjadi sebuah bentuk instrumen transformasi yang efektif. Pemerintah juga nggak terlalu sulit lah. Pak Iskandar misalnya mensosialisasikan OSS, saya kira kalau ini sekalian lah satu paket ya dengan itu ya. Ini banyak juga memang yang perlu kita antisipasi begitu ya dari regulasi ini, sehingga ketika sampai kepada beneficiary-nya, mereka bisa betul-betul satu paham gitu ya, sepaham gitu dengan maksud awal dari pemerintah. Ya, OSS ini saya kira nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen terakhir ya. Jadi harus seperti apa, dan ini kan sebenarnya topik ini kita angkat dalam rangka Kongres ISEI pada tanggal 8 sampai dengan 10 Agustus besok ya. Jadi kita berharap memang para ekonom ini berkumpul untuk bisa memberikan masukan kepada pemerintah ya. Tapi kita harus break dulu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with ISEI.